Pernah kepikiran nggak kenapa di zaman Rasulullah nggak ada SIM, KTP, atau akta kelahiran? Tapi sekarang kita wajib punya. Bukannya hukum Islam itu tetap, atau contoh lain, dalam Islam ada aturan soal zakat, tapi kok sekarang ada pajak yang wajib dibayar juga? Apa ini berarti kita bisa bikin hukum baru? Well, kalau kamu penasaran, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Yuk, kita bahas tentang maslahah mursalah, konsep yang bikin Islam tetap relevan di zaman modern. Apa itu maslahah mursalah? Oke, kita mulai dari definisi. Secara bahasa, maslahah berarti kemaslahatan atau manfaat, sedangkan mursalah berarti bebas atau tidak, terikat dengan dalil tertentu. Jadi secara sederhana, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, tapi diakui sebagai bagian dari hukum Islam, karena membawa manfaat besar bagi umat. Mari kita contohkan. Bayangin kamu hidup di zaman Rasulullah. Saat itu nggak ada listrik, nggak ada internet, dan nggak ada aturan lalu lintas. Tapi sekarang semua itu ada. Kalau kita tetap kaku dengan hukum lama tanpa mempertimbangkan kondisi baru, bisa-bisa kita malah kesulitan sendiri. Nah, maslahah mursalah digunakan oleh para ulama untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Contoh maslahah mursalah. Biar lebih jelas, kita lihat beberapa contoh nyata maslahah mursalah dalam kehidupan kita. Pertama, pembuatan KTP dan akta kelahiran. Di zaman Rasulullah, identitas seseorang dikenal dari nasab atau garis keturunannya. Tapi sekarang, karena jumlah penduduk yang sangat banyak, sistem identitas seperti KTP dan akta kelahiran jadi keharusan. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, tapi diterima sebagai bagian dari hukum Islam karena membawa manfaat besar. Kedua, pengumpulan mushaf Al-Quran. Di zaman Nabi, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Setelah Nabi wafat, para sahabat khawatir ayat-ayat Al-Quran bisa hilang, karena banyak penghafal yang gugur dalam perang. Akhirnya, mereka mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab. Ini adalah maslahah mursalah, tidak ada dalil eksplisit, tapi dilakukan demi kemaslahatan umat. Ketiga, zakat adalah kewajiban dalam Islam, tapi pajak. Dalam fikih klasik, pajak tidak disebutkan sebagai kewajiban. Namun karena negara butuh dana untuk membangun infrastruktur dan menjalankan pemerintahan, pajak dipandang sebagai maslahah mursalah yang sah. Keempat, lalu lintas dan SIM. Nggak ada aturan lalu lintas di zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita punya lampu merah, rambu jalan, dan SIM. Apakah ini bertentangan dengan Islam? Enggak, ini adalah contoh maslahah mursalah karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan. Kapan maslahah mursalah digunakan? Tapi jangan salah. Maslahah mursalah nggak bisa sembarangan dipakai untuk bikin hukum baru. Para ulama menetapkan beberapa syarat. 1. Harus sejalan dengan tujuan syariat, artinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Kalau sesuatu justru merusak akidah atau merugikan umat, itu bukan maslahah mursalah. Kedua, harus benar-benar bermanfaat, bukan hanya sekadar keinginan pribadi atau kelompok, tapi membawa manfaat nyata bagi umat secara luas. Ketiga, tidak bertentangan dengan dalil yang jelas. Kalau ada dalil yang jelas mengatur suatu perkara, maka maslahah mursalah tidak bisa digunakan untuk mengubahnya. Misalnya, riba dilarang dalam Islam, jadi meskipun ada alasan ekonomi, kita nggak bisa melegalkan riba dengan alasan maslahah. Kritik terhadap maslahah mursalah. Tapi metode ini juga punya kritik. Ada beberapa ulama yang menolak atau sangat membatasi penggunaan maslahah mursalah. 1. Bisa buka pintu hukum baru yang tidak berdasar. Kalau setiap perubahan zaman langsung dianggap sebagai maslahah mursalah, bisa-bisa hukum Islam jadi berubah seenaknya. Kedua, potensi menyimpang dari syariat
Kalau tidak hati-hati, orang bisa saja menggunakan alasan demi kemaslahatan untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya haram. Ketiga, tidak semua ulama sepakat, mazhab Maliki sangat sering menggunakan maslahah mursalah. Sementara mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dan cenderung tidak menggunakannya kecuali ada dalil yang mendukung. Jadi, maslahah mursalah boleh atau tidak? Jawabannya, boleh asalkan dengan syarat yang ketat. Para ulama besar Islam tidak sembarangan menggunakan maslahah mursalah. Mereka memastikan bahwa setiap perubahan hukum tetap dalam koridor Islam dan membawa manfaat bagi umat. Kalau tidak ada maslahah mursalah, mungkin kita tidak akan punya mushaf Al-Quran, tidak akan punya sistem administrasi negara, dan hukum Islam akan terasa kaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Gimana? Seru banget kan? Jadi sekarang kita tahu bahwa Islam itu fleksibel, tapi tetap punya batasan. Hukum bisa berkembang, tapi tidak boleh asal diubah